Waalaikumsalam Titin. Hai Intan. Gimana Intan? Udah siap? Sudah siap Titin. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya, gurunya juga ada di rumahnya. Amin. Amin. Semangat Intan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Intan Saparita dan Nur Asikin. Di sini saya mewawancarai Ibu Ayuni. Saya seorang guru SD. Di sini kami mewawancarai tentang kompetisi kepribadian. Baiklah, sekarang saya Nur Intan Saparita dan Nur Asikin memulai pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu, kegiatan apa saja yang biasa Ibu lakukan untuk mencapai visi yang ada di sekolah tempat Ibu mengajar? Baik, di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara visi kita untuk mencapai visi yang ada di sekolah. Yang pertama, kita harus menyesuaikan antara guru-guru bagaimana menyatukan visi misi sekolah kita. Yang kedua, kita harus mengupayakan kreativitas siswa. Terus kita harus membudidayakan kreativitas siswa juga. Terus untuk membudidayakan kearifan lokal siswa, kita juga ada namanya ekstrakurikuler. Di sini ada bisa pramuka, drum band dan lain-lain. Yang terakhir, kita juga bisa sama-sama ikut bekerja sama antar satu guru dan guru lainnya, seperti itu. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih cara Ibu untuk meningkatkan disiplin dalam Ibu mengajar? Oke, baik, untuk meningkatkan disiplin sini yang pertama ya, kita harus menjadi contoh yang baik untuk muridnya. Kita juga harus mencontoh, karena kita ini guru yang disiplin. Pertama, kita harus mengajar tepat waktu. Dengan kita tepat waktu dalam mengajar, otomatis siswa itu akan mengikuti kita. Jika gurunya tepat waktu, maka siswa juga akan menjadi tepat waktu. Begitu juga sebaliknya. Jika gurunya molor, jam karet, lama datang ke sekolah, itu akan menjadi contoh bagi muridnya. Yang kedua, kita harus membuat peraturan yang tegas dan bisa menjadi sesuatu yang baik untuk mereka, mudah diingatnya juga. Yang terakhir itu dengan cara kita harus mensosialisasikan bagaimana cara kita tentang kedisiplinan di sekolah, apa-apa saja yang perlu dilakukan di sekolah dan lain-lain, seperti itu. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut Ibu bagaimana jika seorang guru mengajar melebihi batas waktu? Iya, berarti ini kita berhubungan lagi dengan disiplin tadi ya. Kedisiplinan, jika hanya sekali dua kali guru itu melebihi batas waktu, ya tidak apa-apa, namanya juga kita tidak menyadari ya. Tapi jika itu dilakukan sering kali atau berulang kali, itu akan menjadikan hal yang kurang menyenangkan bagi siswa. Karena siswa itu kemarin juga siswa SD ya, sekolah itu dijemput orang tua. Jika sering lewat waktunya, kasihan orang tua yang menunggu di bawah, seperti itu akan menjadi membuat siswa yang awalnya senang belajar, tiba-tiba waktunya menjadi karet, lama pula itu akan membuat siswa menjadi lemah akan pelajaran tersebut. Apalagi seperti kelas 1 kan Bu, biasanya kan itu lebih sering dijemput antar kan? Iya, untuk SD di sini 1 sampai kelas 6 kebanyakan kalian di kota kali ya, pasti hampir dijemput. Berbeda dengan kalau di kampung karena mungkin jalannya kecil, apa kan, kalau di sini pasti dijemput. Tapi terkadang Ibu sering melihat guru dia kan mengajar tuh lewat waktu kan melebihi batas waktu. Ada nggak
gitu, seringkali ya kalau ditegur sama kepala sekolah gitu. Iya. Oh, untuk ditegur kadang sih belum juga, karena memang masih wajar, lewatnya paling 5 menit 10 menit gitu. Kalau di sekolah kami nggak pernah sampai setengah jam, itu nggak pernah. Walaupun memang lewatnya setengah jam itu pasti sudah dikoordinasikan dulu ke di grup dan beritahu, maaf ibu misalnya kan hari ini siswa dipulangkan agak lambat setengah jam kemudian, itu karena takutnya tadi itu orang tua yang menjemput kalau cuma 5 menit 10 menit itu enggak apa. Nah, gimana sih respon anak-anak itu kalau gurunya itu suka molor jam? Nah, dulu waktu jadi siswa bagaimana? Jika sering gurunya memberi waktu lama untuk pulang. Pulang. Nah, dia namanya juga anak SD ya, seperti itu pastinya. Lihat kawannya udah pulang itu sibuk ya, enggak lagi fokus belajarnya, enggak lagi konsen, dia tuh mau Bu pulang, terus itu juga sama. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang keempat nih, bagaimana sih Ibu cara Ibu mengevaluasi atau menilai karakteristik anak itu di dalam kelas? Oke, ini menilai karakteristik atau hasil belajar anak sebenarnya. Bisa Dua-duanya. Kalau untuk karakteristik yang pastinya kita akan melihat bagaimana sih keseharian siswa itu, cara dia bergaul dengan kawan-kawan, cara dia bersosialisasi, cara dia berbicara ke kita, apakah misalnya maaf nih karena anak sekarang tuh ya biar omongannya kan karena pergaulan faktor teknologi tadi HP gitu kan, itu cara bisa melihat cara apa tadi lupa karakteristiknya kita lihat dari itu sikapnya kita. Untuk kalau nilainya pasti dari biasanya tugas, kita lihat dari tugas dia, kemampuan dia untuk menganalisis soal. Misalnya soal itu kan SD ada SBDP, untuk kelas 3 ke atas ya ada SBDP, bahasa Indonesia, IPA, IPS sama PKN, itu 5 pelajaran itu kan pasti lebih menggunakan yang namanya logika, kemampuan dia untuk menghafal berbeda dengan matematika ya. Kalau matematika lebih berbicara sebuah cara. Dari situ kita melihatnya. Ketika untuk yang seperti PKN lebih ke menghafal ya, kita lihat nilainya bagaimana, nilai tugasnya apakah sesuai yang diberikan atau tidak. Kalau untuk MTK pastinya dari nilai pertama kita harus melihat perkalian mereka bagaimana, itu baru nilai-nilai selanjutnya. Dan menilai itu lebih ke karakter atau pengetahuan? Iya, karakter atau pengetahuan itu saling berkaitan. Bagaimana karakter begitu juga dengan pengetahuan. Jika pengetahuannya kurang tapi karakter atau sikapnya itu bagus, maka itu bisa menjadi nilai tambah atau menutupi tadi kekurangannya. Sama dua-duanya sama dinilai. Iya, tapi itu juga seandainya dia pengetahuannya bagus tapi akhlaknya atau perilakunya, sikapnya kurang, itu bisa menjadi poin minus untuk dia ya, karena yang utama dari sekolah itu adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, tujuan utamanya kan. Baiklah Ibu, ini untuk pertanyaan terakhir dari saya dan Ibu Intan Sakalita. Nah, bagaimana sih cara Ibu agar peserta didik itu lebih aktif dalam belajar, tidak mudah bosan dalam belajar di kelas? Bagaimana cara peserta didik agar tidak mudah bosan dalam kelas ya? Untuk saya ini pertama kita harus menyiapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, bisa dengan cara yang permulaan yang bermain dahulu atau menyanyi dahulu, atau sekarang ada metode pembelajaran atau media pembelajaran misalnya media PowerPoint sekarang. Itu sangat disukai oleh siswa. PowerPoint itu banyak animasi, kartun yang disesuaikan dengan selera siswa sekarang. Seumur itu kan biasanya seperti yang bermain, berpenuh warna, namanya juga sekolah dasar ya, SD anak-anak otomatis suka ya ceria gitu. Jika dengan PowerPoint tadi bisa dikasih animasi, boleh bebek, apa SpongeBob, warna-warna itu bisa membuat siswa itu lebih aktif dan belajar. Jadi dia tuh iya senang, tidak bosan dia. Seperti modul kan Bu. Kalau modul sih, modul itu tidak ada hubungannya dengan siswa. Modul itu hanya pegangan guru ya sebenarnya. Modul, silabus, FPP, perangkat pembelajaran itu untuk guru ya, tapi disesuaikan lagi bagaimana cara kita mengajar, media kita, metode kita. Media bisa misalnya kayak matematika bisa menggunakan media karton. Nah, misalnya kita masuk materi kubus nih, balok nih, kita bawa karton, nanti kita buat kubus sama-sama. Nanti kalau jalan-jalan itu kita buat nih, kita buka kan bisa, dari situ siswa itu senang. Ada bermainnya juga, cara belajarnya itu buat siswa lebih aktif, tidak bosan. Bermain sambil belajar gitu kan Bu. Iya betul, bisa dengan cara bermain sambil belajar, siswa menjadi tidak bosan, menyenangkan. Kalau hanya menjelaskan terus menerus atau hanya menggunakan untuk dia ceramah, kasih tugas, suruh nulis gitu, siswa itu bosan. Untuk emang metode bernyanyi nih, biasanya Ibu tuh suka menyanyikan lagu apa sih untuk anak-anak? Untuk metode menyanyi itu misalnya kita nih belajar bermain, misalnya tentang anggaplah kita menghafal perkalian gini kan, caranya kayak gini, kita pun kasih satu spidol,
nyanyikan lagu misalnya balonku ada 5 ke apa, nanti pas misalnya balonku ada 5 ke bawahnya, pas kena stop tuh siapa yang megang ini ya dia maju ke depan itu, nanti misalnya mengapa berkalian kan seperti apa, pada seperti itu mereka tuh senang. Baiklah Ibu Ayumi, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami berdua wawancara Ibu. Terima kasih juga atas jawaban-jawaban dan ilmunya, semoga bisa bermanfaat untuk kami juga sebagai calon seorang guru. Oke, terima kasih kembali, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kita sama-sama belajar. Yang salah dari Ibu ya seperti itu. Kita juga minta maaf Ibu jika pertanyaan kita agak kurang lah gitu. Dan terima kasih juga kepada Ibu yang telah memberi bagaimana cara menjadi menambah kepribadian mengajar itu seperti apa gitu. Sekian dari kami Bu. Terima kasih Terima banyak. kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.